Halo guys, kali ini Mimin akan membahas manhwa Kaisar Pisau, yang menceritakan tentang seorang kaisar surgawi yang dikhianati oleh rekannya yang membuat jiwanya tertidur selama 10.000 tahun, dan kini jiwanya telah terbangun di dalam tubuh seorang pemuda yang dikorbankan oleh sekte pedang surgawi. Mari kita ikuti alur cerita tentang kembalinya sang kaisar ke puncak tertinggi. Kini berada di benua Xuanzu dengan puluhan ribu sekte yang berdiri di perbatasan timur. Puncak kultivasi memungkinkan seseorang dapat menggenggam langit dan bumi, bahkan dapat menjaga keteguhan di dalam hati. Dan puncak bagi praktisi seni bela diri adalah berjalan di dalam jalan surgawi dan menjadi sang kaisar surgawi. Tetapi jalan surgawi sangatlah sulit untuk dilalui, sedikit kesalahan saja akan menghancurkan seluruh jiwanya hingga membuat terputusnya rantai reinkarnasi. Kemudian kini berpindah di salah satu sekte besar di benua Xuanzu, yaitu sekte pedang surgawi. Kini terlihat kepala sekte pedang surgawi sedang memarahi anaknya, yang telah memprovokasi sekte pisau ilahi, dengan menghina, bahkan menghabisi murid perempuan dari sekte pisau ilahi. Lalu kepala sekte berteriak, jika sekte pedang surgawi yang telah ada selama puluhan ribu tahun dihancurkan karena ulahmu, bagaimana aku akan menjelaskan kepada para leluhur? Sembari bersujud memohon ampun kepada ayahnya, pemuda itu berkata, "Maafkanlah aku ayah. Saat itu, aku baru saja kembali dari sekte awan biru, tetapi aku tidak bisa untuk menahan diriku." Setelah itu, sembari beranjak dari duduknya kepala sekte berkata, "Kau tidak dapat menahannya, itu sungguh omong kosong, kau tidak akan pernah sadar sebelum mencapai titik ini," teriak kepala sekte, sembari memukul wajah dari pemuda itu dengan sangat keras sehingga membuatnya tersungkur. Lalu pemuda itu menangis dan berkata, "Ayah, aku tidak ingin dihabisi. Aku tidak ingin. Tolong selamatkan aku ayah." Dengan menatap ke arah pemuda itu, kepala sekte berkata, "Tenang saja. Beberapa tahun ini kau telah berlatih di sekte awan biru jadi tidak mungkin kau akan dikenali. Dan untuk masalah ini, aku telah mengirim seseorang yang menjadi kambing hitam untuk menggantikanmu." Yang seketika itu juga, membuat pemuda itu tertawa dengan sangat keras, dan berterima kasih kepada ayahnya karena telah menyelamatkannya. Setelah itu kepala sekte memerintahkan anaknya untuk pergi berlatih di aula keluarga dan jangan membuat masalah lagi. Lalu pemuda itu memberi hormat kepada ayahnya sembari dia berkata akan menuruti semua perintah dari ayahnya. Dan pemuda itu pun berjalan pergi meninggalkan aula utama sekte pedang surgawi. Lalu kini terlihat kepala sekte pedang surgawi yang kembali duduk di kursinya sembari menggumamkan tentang sekte pisau ilahi yang dibohongi olehnya. Kemudian kini beralih di dalam sekte pisau ilahi yang berada di atas sebuah bukit yang dijaga oleh sebuah pisau ilahi yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan seorang burung yang terbang melintasi sekte pisau surgawi pun tak luput terkena serangan formasi itu, sehingga membuat tubuhnya hancur saat itu juga. Kemudian beralih di dalam sekte pisau ilahi yang terdengar desas-desus bahwa hari ini adalah hari di mana pemuda hina akan dijatuhi hukuman, bahkan yang menghukumnya adalah gadis kudus untuk memperbaiki kehormatan sekte pisau ilahi. Kini terlihat gadis kudus yang memiliki paras yang sangat cantik dengan aura kekuatan yang begitu mendominasi, telah berada di sana menunggu kedatangan dari pemuda hina. Dan terlihat seorang pemuda yang telah dirantai dengan diselimuti aura kegelapan, dibawa oleh beberapa prajurit memasuki sekte pisau ilahi. Lalu penjaga itu berteriak, mengabarkan kepada gadis kudus, "Pemuda hina telah sampai. Semoga gadis kudus dapat memberikan ketentraman bagi sekte pisau ilahi." Dan di saat itu juga, gadis kudus melompat ke arah pemuda itu dengan menyiapkan energi di dalam pisaunya sembari dia berteriak, "Kau hanyalah seorang binatang. Bagaimana bisa kau menghina murid sekte ilahiku?" Namun di sisi pemuda itu hanya terdiam. Setelah membuka matanya dia cukup terkejut dengan keadaannya saat ini. Dengan energi yang begitu besar mulai terkumpul di dalam pisaunya, gadis kudus kembali berteriak, "Hari ini aku akan menghukummu, dan akan memberikan keadilan bagi sekteku." Di sisi para murid lain terlihat sangat terkejut ketika melihat gadis kudus menggunakan teknik pisau tertingginya, hanya untuk menghabisi seorang pemuda rendahan, dan di saat itu juga, gadis kudus langsung menebaskan pisaunya yang telah dialiri energi dengan sekuat tenaga ke arah pemuda yang hanya berdiri terdiam di hadapannya.
Sebelum pedang gadis kudus mengenai tubuhnya, pemuda itu lebih dulu menahan serangan gadis kudus menggunakan salah satu jarinya. Sekaligus menghancurkan semua rantai yang telah mengikatnya, yang seketika itu juga, membuat gadis kudus sangat terkejut sembari dia bergumam, dia benar-benar menahan seranganku hanya dengan satu jarinya, dan para murid lain yang berada di sana juga tak kalah terkejutnya, hingga membuat mereka semua menganga karena pemuda yang mereka anggap sampah dapat menahan serangan gadis kudus dengan satu jarinya. Kemudian dengan ekspresi datar, pemuda itu bertanya, "Di manakah dia sekarang?" "Di tempat pemakamanmu," balas gadis kudus dengan ekspresi sangat kesal. Sembari dia kembali mengeluarkan tekniknya dan menyerang pemuda itu secara bertubi-tubi. Namun hanya dengan satu jarinya, pemuda itu dengan sangat mudah menahan semua serangan gadis kudus yang mengarah kepadanya. Sembari dia berkata dengan ekspresi datar, "Hei kau, ada yang ingin kukatakan kepadamu." Yang membuat gadis kudus hanya bisa menganga karena serangannya tidak ada yang mengenai pemuda itu sembari dia bergumam, "Bagaimana ini mungkin? Besok aku akan dinobatkan menjadi master, tetapi saat ini aku malah tidak mampu menghadapi satu jari pemuda ini." Di sisi murid lain terlihat telah sangat kesal dan dia segera mencabut pisaunya dan berniat untuk membantu gadis kudus. Lalu dia segera berlari ke arah pemuda itu. Setelah berada di belakang pemuda itu, rekan gadis kudus akan menebaskan pisaunya ke arah pemuda itu sembari dia berkata, "Aku akan menghabisimu sekarang." Namun sebelum pisau itu mengenainya, pemuda itu lebih dulu berteriak sembari mengeluarkan haki yang begitu kuat, sehingga membuat murid itu terpental ke belakang dengan sangat cepat membentur tembok hingga menciptakan sebuah ledakan yang cukup besar. Dan setelah asap sisa ledakan menghilang, tubuh murid itu kini telah hangus terbakar, sekaligus terbenam di dalam dinding yang membuat murid lainnya sangat terkejut sekaligus panik, dan bergegas untuk menolong murid senior itu. Di saat bersamaan, pemuda itu kembali berteriak, "Aku tanya sekali lagi, di manakah tempat ini berada?" Namun di saat bersamaan, pemuda itu merasa sakit yang luar biasa dari kepalanya yang membuatnya berteriak dengan cukup keras. Dan di sisi gadis kudus segera mengambil jarak mundur karena dia merasa bahwa ada yang sedang tidak beres. Setelah itu gadis kudus mengeluarkan sebuah teknik pisau yang membuatnya dikelilingi oleh pisau energi dengan jumlah yang sangat banyak. Dan di saat bersamaan dia berteriak ke beberapa murid lain untuk membentuk formasi, dan semua murid lain itu pun segera bergerak dengan cepat untuk menyerang pemuda itu, dan kini mereka semua telah mengepung pemuda itu yang tengah pusing, sembari mengacungkan semua senjata mereka ke arah pemuda itu, dan pemuda itu perlahan mulai mengingat semua tentang dirinya yang merupakan seorang kaisar surgawi. Kemudian kembali di kehidupan masa lalu pemuda itu, tepatnya berada di istana surgawi, kini dia tengah berjalan bersama seorang wanita sembari wanita itu berkata, "Apakah kau sudah memikirkannya? Berjalan di jalan surgawi dan menjadi kaisar surgawi sangatlah sulit, dan kau malah ingin menyebar semua kultivasimu. Apakah itu layak?" Lalu pemuda itu berkata, "Aku pikir menjadi kaisar surgawi akan mendapatkan kesadaran pedang terkuat, namun setelah 10.000 tahun kesadaran pedangku tidak meningkat sama sekali." Sembari mengeluarkan kekuatannya yang begitu mendominasi, pemuda itu berkata, dia ingin membuang semua kultivasinya, dan memulainya dengan yang baru, lalu dia juga menyuruh wanita yang bernama Sianer itu untuk melindunginya, dan menghabisi siapapun yang mencoba untuk mengganggunya, dan wanita itu pun hanya merunduk ketika mendengarnya. Kemudian Kaisar Surgawi mengeluarkan senjata tertingginya, yang memancarkan aura yang begitu mendominasi, sehingga cahaya yang ditimbulkan sangatlah terang hingga seperti sebuah matahari. Kemudian Kaisar Surgawi memusatkan energi yang begitu besar itu membentuk sebuah gumpalan energi yang sangat menakjubkan. Lalu sembari terengah-engah Kaisar Surgawi berkata, "Sianer, ini adalah keputusan Kaisar Surgawi. Untuk sementara waktu kau harus mengambil posisi Kaisar Surgawi." Kemudian Sianer mengambil keputusan Kaisar Surgawi itu sembari berkata, "Ini adalah simbolis bagi pemegang tahta Kaisar Surgawi." Lalu secara tiba-tiba, ekspresi dari Sianer berubah dengan tersenyum sangat bengis, dan setelah itu dia pun menyerang Kaisar Surgawi menggunakan energinya hingga menembus tubuh Kaisar Surgawi, yang membuatnya memuntahkan cairan merah yang cukup banyak dari mulutnya, yang seketika itu juga membuat Kaisar Surgawi sangat terkejut dan tidak menyangka bahwa rekannya akan melakukan hal semacam itu kepadanya.
Sembari tertawa lebar melihat Kaisar Surgawi tersungkur di hadapannya, Xianer berkata, "Panggillah aku Sang Kaisar Surgawi." Dengan keadaan yang begitu mengenaskan, Kaisar Surgawi berkata, "Kau telah berada di sisiku lebih dari 10.000 tahun, tetapi aku tidak pernah melihat sifat sejatimu." Lalu sembari tersenyum merendahkan, Xianer berkata, "Lin Dao, kau saja tidak bisa melihat seseorang selama 10.000 tahun, lalu bagaimana bisa kau menjadi penguasa dunia? Kau tidak pernah tahu tentang permasalahan dunia, yang kau tahu hanyalah seni bela diri, dan asal kau tahu aku tidak pernah benar-benar menghormatimu," ucap Xianer sembari menyiapkan energinya. Setelah semua energinya terkumpul, Xianer menembakkan energinya ke arah Lin Dao yang merupakan Kaisar Surgawi sembari berkata, "Lin Dao, hari ini adalah akhir bagimu," dan ledakan yang sangatlah besar terjadi ketika serangan yang sangat kuat itu mengenai tubuh Lin Dao yang terkapar di tanah, yang membuat Xianer tersenyum lebar karena dia merasa telah berhasil menghabisi Sang Kaisar Surgawi. Namun di saat bersamaan, sebuah ledakan yang begitu besar terjadi, yang membuat Xianer terhempas dengan cukup keras, lalu selanjutnya sebuah tebasan melayang dengan sangat cepat menebas tubuh Xianer yang membuatnya berteriak, "Bagaimana ini mungkin?" Dan kini terlihat Lin Dao yang masih hidup sembari mengeluarkan energinya yang begitu mendominasi, dan di sisi Xianer sangat terkejut sembari dia berkata, "Tidak kusangka, kau telah memahami hati pedang." Dengan tubuh yang dipenuhi dengan luka, Lin Dao berkata, "Wang Xianer, keputusan Kaisar Surgawi tidak cocok untukmu." Dan di saat bersamaan Lin Dao menebaskan energi pedangnya yang sangat besar sekaligus sangat kuat ke arah Xianer, yang kini hanya bisa berdiri menatap serangan kuat yang mengarah kepadanya, dan setelah itu terjadilah sebuah ledakan yang begitu dahsyat, hingga menghempaskan semua yang berada di tempat itu, dan ledakan itu juga telah berhasil menghancurkan sebagian bumi, sekaligus menembus inti bumi akibat kekuatan Kaisar Surgawi yang sangatlah kuat. Setelah sisa ledakan itu menghilang, terlihat Xianer yang terluka dengan sangat parah sembari dia berteriak dengan sangat keras memanggil nama Lin Dao. Lalu dengan ekspresi datar Lin Dao berkata, "Apa kau telah melihatnya? Dunia ini tidak akan bisa menahan kekuatan hati pedang, bahkan Dao Surgawi secara permanen akan menyediakan sebuah tanda bagiku," ucap Lin Dao disertai dengan tubuhnya yang secara perlahan memudar. Lalu dengan tubuh yang terluka sembari menahan sakit, Xianer berkata, "Sungguh sangat disayangkan, sampai akhir pun aku tidak bisa menghabisimu, Lin Dao." "Wang Xianer, tunggulah aku kembali, aku, Lin Dao Sang Kaisar Surgawi, akan kembali untuk mendapatkan pertanggungjawaban darimu," ucap Lin Dao di akhir hayatnya, dan kini tubuhnya telah menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Kemudian kini beralih di masa sekarang, dan terlihat Lin Dao yang kini tengah duduk, sembari semua murid dari Sekte Pisau Ilahi telah mengepungnya menggunakan senjata mereka. Setelah itu Lin Dao telah kembali tersadar sembari membuka matanya, yang seketika itu juga menimbulkan tekanan energi yang sangatlah kuat hingga menghempaskan semua murid Sekte Pisau Ilahi yang telah mengepungnya. Setelah menghalau semua serangan yang mengarah kepadanya, Lin Dao mengeluarkan sebuah aura dengan mengangkat tangannya, yang membuat semua senjata yang dimiliki oleh para murid Sekte Pisau Ilahi tertarik oleh energi Lin Dao, yang membuat semua murid sangat terkejut sembari berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak bisa mengontrol senjataku." Di sisi gadis kudus pun sama. Meskipun dia sekuat tenaga mencoba mempertahankan senjatanya, namun itu hanyalah sia-sia dan senjatanya kini tertarik oleh aura yang dikeluarkan oleh Lin Dao. Lalu kini terlihat semua senjata itu telah mengelilingi Lin Dao, yang membuat gadis kudus merasa sangat kesal sembari dia berteriak, "Binatang, sihir jenis apa yang kau gunakan kepada pisau kudus dari Sekte Pisau Ilahi?" Dengan ekspresi datar Lin Dao berkata, "Apa, pisau kudusmu dari Sekte Pisau Ilahi? Sebelum itu, biarkan aku mengatakan satu hal lebih dahulu. Semua pisau di dunia ini hanyalah milik Lin Dao," ucap Lin Dao mengeluarkan auranya, sehingga semua pisau itu beresonansi dengan aura yang dikeluarkan oleh Lin Dao, sehingga membuat semua murid Sekte Pisau Ilahi sangat terkejut sembari mereka bergumam, "Siapakah orang ini sebenarnya?" Sembari memegang pisau kudus milik gadis kudus, Lin Dao berkata, "Apa ini? Pisau kudus dari Sekte Pisau Ilahi hanya berada di tingkat kuning. Kau dan aku ditakdirkan untuk bertemu. Jadi aku akan sedikit membantumu."
ucap Lin Dao sembari mengalirkan energinya ke dalam pisau milik gadis kudus, yang membuat pisau itu bercahaya dengan sangat terang. Setelah itu Lin Dao melemparkan pisau kudus itu, sehingga membuatnya berputar di udara. Dan di saat bersamaan semua senjata yang berada di tempat itu melesat dengan cepat dan langsung bergabung dengan pisau kudus, yang seketika itu juga membentuk sebuah aura yang menyerupai naga yang sangat mengerikan di bawah kendali Lin Dao, yang membuat gadis kudus dan beberapa murid sekte pisau ilahi terjatuh, karena terkena tekanan aura yang begitu kuat, sembari berkata, pisau kudusku telah mengalami peningkatan. Sembari menahan tekanan yang begitu kuat, gadis kudus bergumam, pisau kudusku telah ditempa oleh pisau-pisau lain di sekte pisau ilahi selama ribuan tahun, dan tingkatannya telah berada di tingkat kuning ekstrim. Tetapi kekuatan yang dikeluarkan saat ini bahkan dapat mencapai peringkat teratas. Di saat bersamaan aura naga yang telah mengumpulkan banyak sekali energi, menyemburkan energi itu ke udara, sehingga menimbulkan cahaya yang sangatlah terang, dan pada akhirnya terbentuklah sebuah pisau kudus dengan dikelilingi aura yang begitu mendominasi, dan berada di tingkat yang lebih tinggi dari tingkat teratas. Sembari menatap pembentukan pisau kudus, Lin Bao berkata, pisau kudus ini sangatlah halus. Lalu sembari melompat ke arah pisau kudus itu, Lin Bao kembali berkata, untuk saat ini dan seterusnya, pisau kudus ini akan dikenal sebagai The Overlord Blade. Dan di saat bersamaan, aura dari pisau kudus melonjak dengan sangat drastis, beresonansi dengan aura di tubuh Lin Bao yang begitu mendominasi. Setelah itu Lin Bao berkata kepada semua orang, mulai sekarang sekte pisau ilahi adalah milikku, apa ada yang keberatan? Namun di saat gadis kudus akan berkata, Lin Dao lebih dulu menatapnya dengan sangat tajam, sembari mengeluarkan aura intimidasi yang begitu mengerikan. Dia berkata, sepertinya kau tidak keberatan, dan di saat bersamaan Lin Dao mengeluarkan auranya, sehingga menimbulkan tekanan ke seluruh sekte pisau ilahi, yang membuat semua orang yang berada di sana sangatlah terkejut. Sembari mereka semua berteriak secara serentak bahwa pisau kudus telah mengalami peningkatan. Beralih di dalam ruangan di sekte pisau ilahi, terlihat seorang wanita yang tengah duduk di atas bunga teratai menyadari bahwa pisau kudus telah mengalami peningkatan. Lalu dia segera melesat dengan sangat cepat, hingga dalam sekejap menghilang dari tempat itu. Beralih di dalam aula utama sekte pisau ilahi, terlihat Lin Dao yang kini telah duduk di singgasana kepala sekte pisau ilahi, dengan disaksikan semua murid beserta penetua sekte pisau ilahi. Lalu di saat bersamaan, wanita tadi telah tiba di aula utama sembari berkata, apakah gadis kudus yang bernama Ji Mingyu telah berhasil menerobos? Namun di saat bersamaan dia menyadari bahwa pisau kudus telah diambil oleh pemuda yang duduk di singgasana, bahkan dia tidak bisa mengetahui tingkat kultivasi dari pemuda itu, yang membuatnya mengira pemuda itu berasal dari wilayah yang besar. Sembari menghembuskan nafasnya, wanita itu memperkenalkan dirinya yang bernama Leng Yue Suang, yang merupakan kepala sekte pisau ilahi. Sembari dia berkata, ada perlu apa senior datang ke sekte pisau ilahi? Sembari memperhatikan Leng Yue, Lin Dao memujinya dengan berkata, namamu tidak buruk, dan juga tubuhmu juga menarik. Yang seketika itu membuat Leng Yue merasa sangat kesal sembari berkata, apa senior sedang bercanda? Lalu dengan sedikit mengingat masa lalunya Lin Dao berkata, auramu begitu familiar bagiku, dan juga kau berasal dari keluarga Leng, apa hubunganmu dengan bocah tengil Leng Qiu Qiu, yang seketika itu juga membuat semua murid dan penetua sangatlah terkejut setelah mendengar nama leluluh dari sekte pisau ilahi. Dan di sisi Leng Yue berkata dengan nada kesal, memang kultivasimu begitu mengesankan senior, tapi kau tidak bisa menyebut leluhur sekte pisau ilahi 10.000 tahun yang lalu hanya dengan namanya. Namun terlihat Lin Dao yang sangat terkejut setelah mendengar rekanya telah menjadi leluhur sembari dia berkata, 10.000 tahun yang lalu, aku tidak berharap bahwa membutuhkan waktu 10.000 tahun untuk kembali tersadar. Leng Qiu Qiu, tak kusangka bocah tengil sepertinya dapat mengalami kemajuan yang begitu besar. Kemudian Lin Dao berkata kepada semua orang yang berada di sana, bahwa mulai sekarang, dialah yang akan menjadi pemimpin bagi sekte pisau ilahi. Yang seketika itu juga, membuat Leng Yue merasa sangat marah sembari berkata,
Meskipun aku tidak mengenal senior, tapi Sekte Pisau Ilahi telah dibentuk leluhurku 10.000 tahun yang lalu, jadi aku tidak bisa menyerahkannya begitu saja. Jika Sekte Pisau Ilahi akan dihancurkan, aku tidak akan menyerah begitu saja, teriak Leng Yue sembari mengeluarkan jiwa pisau dari dalam tubuhnya, yang memicu aura yang begitu menakjubkan. Namun di saat bersamaan, Lin Dao memuji Leng Yue dengan berkata, "Kau memiliki tulang jiwa, Leng Qiu, kau memang memiliki keturunan yang tidak buruk." Ucap Lin Dao tersenyum tipis sembari mengingat tentang masa lalunya. Setelah itu Lin Dao meminta Leng Yue, selaku kepala sekte saat ini untuk mendekat. Karena dia ingin menceritakan sesuatu kepadanya, yang membuat Leng Yue terkejut sekaligus merasa cukup resah. Lalu Leng Yue berjalan mendekati Lin Dao sembari dia bergumam, apa yang ingin dilakukan oleh bocah ini? Dan di sisi Lin Dao mulai membisikkan sesuatu kepada Leng Yue, yang seketika itu juga membuat Leng Yue sangatlah terkejut setelah mendengar perkataan dari Lin Dao. Di sisi para murid lain dan juga Ming Yue juga terkejut setelah melihat ekspresi masternya, sembari dia bergumam, apa yang sebenarnya dia katakan. Aku tidak pernah melihat ekspresi master hingga seperti itu. Kemudian Leng Yue kembali berdiri sembari dia berkata, mulai hari ini dan seterusnya, Senior Lin Bei akan menjadi suami dari gadis kudus Sekte Pisau Ilahi. Yang seketika itu juga, seluruh Sekte Pisau Ilahi bergema oleh teriakan keterkejutan semua orang. Beberapa hari kemudian setelah diangkatnya Lin Dao sebagai kepala sekte, tersebar kabar tentang pernikahan antara Lin Dao dan juga Ming Yue. Di dalam undangan itu, pernikahan akan terjadi 3 hari dari sekarang, antara gadis kudus dan juga murid buangan yaitu Lin Dao yang kini telah saling mencintai, dan kabar itu pun menggemparkan seisi Sekte Pisau Ilahi, yang membuat beberapa murid pria akan keluar dari sekte karena merasa sangat kecewa akibat pujaan hati mereka akan segera menikah. Di sisi lain juga terlihat salah satu murid sekte yang sangat marah, karena dia telah mengejar Ming Yue selama 3 tahun, namun Ming Yue malah menikah dengan murid buangan dari Sekte Pedang Surgawi. Lalu di tengah kerumunan orang yang sangat banyak, pemuda itu berteriak dengan sangat kencang, "Lin Dao, aku tidak akan pernah menerimanya." Di sisi Lin Dao terlihat dia tengah bersama Ming Yue dan berdiri di atas sebuah bangunan. Dengan ekspresi kesal Ming Yue bergumam, dia hanyalah pria yang suka memperlihatkan kemampuannya, bagaimana dia bisa membohongi Master Leng Yue. Lalu Ming Yue mengingat di saat Master Leng Yue berkata kepadanya, bahwa dirinya tidaklah salah, karena Lin Dao akan menjadi yang terkuat di wilayah timur, bahkan di seluruh benua. Di saat bersamaan dengan ekspresi datar Lin Dao berkata, tenang saja, pernikahan ini hanyalah formalitas saja, karena bagiku, wanita hanya akan menghambatku dalam mengayunkan pisau, yang seketika itu membuat Ming Yue merasa sangat kesal ketika mendengarnya. Sembari mengingat masa lalunya Lin Dao bergumam, 10.000 tahun telah berlalu. Aku takut Wang Xianer telah bertambah kuat, jadi lebih baik aku tidak mengungkapkan identitasku terlebih dahulu. Dan jika kekuatanku telah kembali, aku akan segera membalaskan dendamku. Dan juga aku menikahi gadis kudus dari Sekte Pisau Ilahi hanya untuk menyembunyikan identitasku. Lalu mari kita lihat bagaimana tanggapan dari Sekte Pedang Surgawi tentang pemuda yang mereka buang, malah menikahi gadis kudus dari Sekte Pisau Ilahi. Beralih di sebuah ruangan terlihat Leng Yue sedang melakukan pertemuan dengan seseorang. Lalu kini terlihat seseorang dengan rambut putih berkata, "Kepala Sekte, Ming Yue dan putraku merupakan teman masa kecil, jadi sudah sepantasnya mereka menjadi pasangan." Namun di saat bersamaan Lin Dao menimpali dengan berkata, "Itu hanyalah lelucon, tidak ada yang tidak layak bagi Lin Dao." Dan kini terlihat Lin Dao yang berjalan bersama Ming Yue yang seketika itu mengejutkan semua orang yang berada di sana atas kedatangannya. Di sisi Ming Yue merasa sangat marah sembari dia bergumam, "Bagaimana kau bisa memiliki kepercayaan diri seperti itu?" Lalu pria tua itu dengan nada marah berkata, "Sungguh arogan, kemampuan apa yang kau miliki sehingga berani berkata seperti itu?" Dan di saat bersamaan Lin Dao menatapnya dengan sangat tajam sembari berkata, "Diamlah," yang seketika itu juga membuat pria itu terpental terluka dengan cukup parah hingga mengeluarkan cairan merah dari dalam tubuhnya, yang membuat semua orang yang berada di sana sangatlah terkejut hingga membuat mereka semua ternganga. Di sisi Leng Yue masih terlihat sangat santai sembari meminum tehnya.
Lalu dia menghentakkan gelasnya dengan cukup keras sembari berkata, "Aku Leng Yue Suang, kepala sekte dari Pisau Ilahi, mengundang semua orang untuk berpesta bukan untuk berbicara. Jika tidak ada lagi yang dibicarakan, silakan semua orang segera pergi," ucap Leng Yue sembari mengeluarkan aura yang mengerikan. Lalu terlihat pria tua itu telah kembali berdiri sembari dia berkata, "Sungguh kekuatan yang begitu mendominasi. Aku akan mengakuinya. Baiklah, aku akan segera pergi," lanjut pria tua itu sembari memberi hormat. Setelah itu kini terlihat pria tua itu telah berada di luar sekte Pisau Ilahi. Dan di sisi lain terlihat seorang pemuda yang merupakan anaknya telah menunggu dirinya sembari dia berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ayah terluka?" Kemudian pria itu menyarankan anaknya agar berhati-hati dengan Lin Dao karena dia sangat kuat dan memiliki beberapa kemampuan, yang membuat pemuda itu masih tidak percaya sembari berkata, "Bagaimana itu mungkin, ayah? Pasti Ming Yue tidak ingin menikah dengan binatang Lin Dao itu," ucap pemuda itu dengan ekspresi kesal. Lalu pria tua itu berkata, "Jangan khawatir, Ming Yue akan menjadi milikmu, dan Sekte Pisau Ilahi juga akan menjadi milik keluarga Zhou sepenuhnya." Kemudian kini beralih di ruangan Lin Dao yang sedang berkultivasi sembari dijelaskan, kultivasi seni bela diri dibagi menjadi 9 alam. Di antaranya alam pasca kelahiran, alam bawaan, alam inti yang dalam, alam kondensasi roh, alam fenomena celestial, alam roh yang dalam, alam abadi dan alam kaisar surgawi. Manusia normal membutuhkan waktu yang panjang untuk memulai proses kultivasi dengan pembentukan tulang dan juga qi, namun Lin Dao berbeda. Dengan hati pisau miliknya dia telah melampaui dunia itu sendiri. Karena hati pisau merupakan Dao surgawi itu sendiri yang membuatnya dapat memperkuat seluruh Dao surgawi, sehingga dia merupakan perwujudan dari surga dan Dao itu sendiri. Alam bawaan dibagi menjadi 9 tahap dan saat ini, Lin Dao masih berada di tahap 7 alam bawaan. Namun jika berbicara tentang kekuatan tidak ada yang bisa melawannya meskipun berada di tingkat yang sama. Dan menurut yang diketahuinya kepala sekte pedang surgawi hanya berada di tingkat keempat alam bawaan. Lalu dengan sorot mata yang tajam Lin Dao kembali berkata, "Sejak aku berpindah di tubuh ini, dendam dari pemilik tubuh ini telah menjadi tanggung jawabku. Jadi, Sekte Pedang Surgawi, aku akan segera menghancurkan kalian semua." Kemudian kini beralih di sebuah tempat perbelanjaan di sekitar Sekte Pisau Ilahi dan terlihat Lin Dao yang telah berada di sana. Di sisi lain pandangan semua orang tertuju kepada Lin Dao, sembari mereka membicarakannya yang merupakan seorang murid buangan dari Sekte Pedang Surgawi, dan juga orang yang beruntung karena telah menikahi gadis kudus Sekte Pisau Ilahi. Yang membuat Lin Dao merasa tidak nyaman karena dimanapun dia pergi pasti ada orang tidak berakal yang selalu membicarakannya. Setelah berjalan beberapa saat, Lin Dao telah sampai di sebuah paviliun harta karun sembari dia berkata, "Apakah ini paviliun harta karun Sekte Pisau Ilahi? Baiklah, aku akan melihat-lihat harta karun seperti apa yang dimiliki oleh Sekte Pisau Ilahi." Namun di saat Lin Dao akan memasuki gerbang paviliun, ada beberapa murid yang menghadangnya sembari berkata, "Hanya murid inti yang dapat memasuki paviliun dan seorang binatang lebih baik segera pergi dari tempat ini." Yang membuat Lin Dao merasa cukup kesal dengan menatap pemuda itu dengan sorot mata yang tajam sembari berkata, "Enyahlah dari hadapanku." Lalu pemuda itu kembali berkata, "Paviliun ini berada di bawah kekuasaan penetua Zhou. Jadi binatang sepertimu yang telah merebut gadis kudus dari Tuan Muda Zhou harus segera menyingkir dari tempat ini." Yang seketika itu juga, membuat Lin Dao merasa sangat murka. Lalu dia mengeluarkan aura kegelapan yang begitu menakutkan sembari berkata, "Kau selalu menyebutku sebagai binatang. Apa kau pikir aku, seorang Lin Dao tidak memiliki kemampuan?" Yang seketika itu membuat ketiga pemuda itu tertegun ketika merasakan aura yang dikeluarkan oleh Lin Dao. Namun di saat bersamaan ada seseorang yang datang sembari berkata, "Aku pikir siapa yang berani mencari masalah di depan paviliun harta karun, ternyata itu kau. Sampah buangan Sekte Pedang Surgawi, ini sungguh menarik. Aku tidak perlu jauh-jauh mencarimu. Aku akan membalaskan dendam ayahku karena kau telah melukainya." Kemudian dengan menatap tajam ke arah pemuda yang bernama Zhou Mubai itu, Lin Dao berkata, "Siapa kau? Sebutkan namamu."
Namun Zhou Mubai tidak menjawabnya dan malah mengeluarkan aura kegelapan yang begitu pekat dari dalam tubuhnya sembari berkata, "Kau telah mengambil seseorang yang aku suka, dan kau juga telah melukai ayahku." Di sisi Lin Dao juga merasakan aura kegelapan yang keluar dari dalam tubuh pemuda itu. Dan di saat bersamaan Zhou Mubai melesat dengan sangat cepat menebaskan pedangnya ke arah Lin Dao yang tak sempat bereaksi. Sembari mengeluarkan teknik Secret Blade Ghost yang mengenai telak tubuh Lin Dao hingga membuatnya terpental ke belakang. Di sisi Lin Dao nampak sangat terkejut karena serangan itu berhasil melukai wajahnya hingga mengeluarkan cairan merah. Namun tak berhenti di situ, Zhou Mubai yang seperti dirasuki sesosok iblis itu kembali melesat dengan sangat cepat ke arah Lin Dao, sembari mengeluarkan teknik Ghost Lantern Soul, Black Moon Nine Ten, sehingga memicu sebuah tebasan yang sangatlah banyak mengenai telak tubuh Lin Dao. Di sisi para bawahan pemuda itu sangat terkejut sembari memuji Zhou Mubai yang menggunakan teknik Instant Kill yang begitu menakjubkan. Kini terlihat Zhou Mubai yang masih mengayunkan senjatanya untuk menebas tubuh Lin Dao dengan sangat brutal, yang membuatnya lebih terlihat seperti iblis yang sedang memangsa buruannya. Sembari dia berkata, "Hari ini aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian." "Hahaha, apa kau ingin memotongku hanya menggunakan mainan yang ada di tanganmu?" teriak Lin Dao sembari menatap Zhou Mubai dengan sorot mata yang tajam. "Hahaha, kau masih bisa tertawa dengan keadaanmu saat ini? Apa kau telah kehilangan akalmu setelah terluka dengan begitu banyak?" ucap Zhou Mubai sembari tertawa. Lalu kini terlihat Lin Dao yang tidak terluka sama sekali setelah serangan yang begitu dahsyat dan yang terkoyak hanyalah bajunya sembari dia berkata, "Ini hanyalah luka kecil, tidak sepantasnya untuk dibahas." Dan di saat itu juga, Lin Dao tersenyum dengan sangat lebar dengan berkata, "Anak muda sepertimu mungkin tidak akan mengerti jika tubuh pisau akan lebih keras dari pisau itu sendiri." Sembari menunjukkan pisau besarnya, Zhou Mubai berkata, "Apa kau sudah gila? Bagaimana harta karun keluarga Zhou seperti Ghost All Blood ini lebih lemah dari tubuhmu?" Namun di saat bersamaan senjata yang dibangga-banggakannya secara tiba-tiba hancur berkeping-keping, yang membuatnya sangat terkejut sekaligus sangat marah sembari berteriak kepada Lin Dao, "Seni iblis jenis apa yang telah kau gunakan?" Tetapi dengan secepat kilat Lin Dao telah berada di hadapannya sembari menatapnya dengan sangat tajam lalu dia berkata, "Aku baru saja mendapatkan pakaianku, tapi kau malah merusaknya. Kau harus memberikan kompensasi untuk ini." Dan di saat itu juga, Lin Dao menghantam tubuh Zhou Mubai dengan cukup keras hingga membuat pemuda itu membentur tanah yang membuat para bawahannya hanya bisa ternganga. Di sisi Lin Dao terlihat telah menjarah batu spiritual milik Zhou Mubai senilai 2,8 juta. Meski begitu, Lin Dao menganggapnya masih terlalu sedikit. Dan setelah itu Lin Dao berjalan pergi meninggalkan Zhou Mubai, yang membuat Zhou Mubai merasa sangat marah sembari dia berteriak ingin menyerang Lin Dao. Namun semua bawahannya menahan tubuhnya. Setelah itu kini terlihat Lin Dao yang telah memasuki paviliun harta karun dari Sekte Pisau Ilahi dengan pakaian compang-campingnya. Setelah berada di dalam paviliun, Lin Dao cukup terkejut karena mereka memiliki cukup banyak pil. Namun menurutnya semua pil itu cacat. Setelah beberapa saat berkeliling di dalam paviliun harta karun, Lin Dao baru menyadari bahwa ada lantai kedua, dan dia berniat untuk memasuki lantai kedua itu. Namun setibanya di lantai kedua, Lin Dao juga merasa kecewa karena di dalam lantai kedua semua pilnya juga sama cacatnya. Namun secara tiba-tiba ada seseorang yang berada di belakang Lin Dao sembari berkata, "Bocah sepertinya tidak bisa mengambil benda yang berada di lantai kedua." Lalu Lin Dao membalasnya dengan berkata, "Apa kau pikir aku menginginkan semua barang cacat ini? Apakah ada yang lain yang kualitasnya lebih baik?" Yang seketika itu membuat penetua itu sangatlah marah sembari berkata, "Apa? Kau meragukan pil ini? Kemampuan apa yang kau miliki sehingga berani menghina benda di lantai kedua ini?" Dengan ekspresi datar Lin Dao berkata, "Semua pil di sini hanya berada di tingkat kuning rendah. Dan yang kuinginkan yaitu pil di tingkat kuning ekstrim. Tidak mungkin di seluruh Sekte Pisau Ilahi tidak memilikinya." Yang membuat penetua itu cukup terkejut sembari dia berkata, bahwa sepanjang hidupnya dia hanya beberapa kali melihat pil di tingkat kuning ekstrim. Lalu sembari mengacuhkan penetua itu, Lin Dao kembali berkata, "Apakah tingkatan alkemis Sekte Pisau Ilahi sangat rendah? Lupakan saja,
aku akan menyempurnakan pil itu. Orang tua siapkan ribuan herbal hati surgawi. Aku akan menyempurnakannya dalam 3 hari. Yang seketika itu membuat penetua itu sangat marah sembari mengeluarkan kekuatannya. Dia berkata, kau sungguh lancang, bahkan kepala sekte tidak mungkin berani berbicara dengan nada seperti itu kepada orang tua ini. Namun Lin Dao hanya terdiam sembari menatap penetua itu dengan sorot mata yang tajam penuh intimidasi, yang membuat penetua itu sangatlah terkejut hingga tidak mampu bergerak karena merasakan tekanan yang sangat mengerikan dari tatapan Lin Dao. Lalu dengan ekspresi tenang Lin Dao kembali menyuruh penetua itu untuk membawakan herbal hati surgawi untuknya segera. Dengan ekspresi yang sangat marah, penetua itu berteriak, orang tua ini telah berada di tahap ke-9 alam bawaan, bagaimana caramu untuk melakukan ini kepadaku bocah? Setelah kepergian Master Pavilion terlihat ada seseorang berjubah yang mencari Lin Dao untuk memberikan sebuah surat. Setelah itu Lin Dao mulai membuka dan ketika dia mengetahui isi dari surat itu, dia sangatlah murka hingga energinya meledak keluar dari pavilion harta karun sembari meneriakkan nama Su Wang. Beberapa saat telah berlalu, dan kini berpindah di tanah kematian dan terlihat ada 2 orang yang sedang menyandra seorang wanita. Lalu salah satu dari mereka berkata, sebenarnya Lin Dao hanyalah anak kecil, tapi Su Wang membayar sekte Deatman dengan harga yang tinggi untuk menghabisinya. Di saat bersamaan gadis itu meneriakkan nama Lin Dao agar dia tidak datang untuk menyelamatkannya, karena itu hanyalah jebakan. Namun seseorang bernama Mandy itu mencengkram kepala gadis itu yang membuatnya berteriak kesakitan sembari dia berkata, kau gadis yang cukup menarik, jika kau melayaniku dengan baik, aku berjanji akan membiarkan kakakmu tetap hidup. Di saat bersamaan Bandi menimpali, sejak dulu ketika sekte Deadman bergerak tidak mungkin ada yang berhasil selamat, jadi jangan pedulikan gadis itu dan segera ambil esensi yin-nya. Lalu Mandy kembali berkata, bagaimana kalau mereka melakukan taruhan, jika dia bisa mengalahkan Lin Dao dalam 3 serangan, dia yang akan menyerap esensi yin terlebih dahulu. Kemudian sebuah petir menyambar dengan begitu dahsyat dan angin pun juga berhembus dengan sangat kencang yang membuat Mandy menyadari bahwa Lin Dao telah datang. Dan kini terlihat Lin Dao yang berjalan dengan disertai mulainya turun air hujan, yang membuat Mandy berkata, Lin Dao kau mungkin orang yang besar, sehingga surga menyambut kedatanganmu. Hujan ini bukanlah menyambutku, melainkan akhir bagi hidupmu, teriak Lin Dao sembari mengeluarkan energinya sehingga aura di seluruh tubuhnya terlihat sangat mengerikan. Di sisi Mandy mulai menyiapkan pedangnya sembari menimpali, kau memang memiliki lidah yang tajam bocah. Dan di saat itu juga Mandy menyerang dengan sangat cepat menggunakan teknik bayangan dan juga pedangnya. Namun Lin Dao masih dapat menghindarinya dengan sangat mudah, yang membuat Bandi sangat terkejut setelah melihat pergerakan Lin Dao yang begitu cepat. Sembari tersenyum tipis, Mandy memuji Lin Dao karena memiliki sedikit kemampuan. Dan juga dia menyuruh Lin Dao untuk memperhatikan teknik yang akan dikeluarkannya. Lalu kini Mandy telah mengeluarkan kedua pedangnya. Selanjutnya memutar pedang itu di kedua tangannya yang membuatnya seperti memutar sebuah cakram. Sembari dia mengeluarkan teknik The First Move One Creates Two Forms, selanjutnya dia mengeluarkan teknik Two Forms Create 10,000 Images, sehingga dia dapat menciptakan banyak sekali roda cakram dan langsung mengarahkannya untuk menyerang Lin Dao, sehingga memicu ledakan akibat cakram yang bergerak ke segala arah dan berakhir di hadapan Lin Dao yang kini telah terkepung oleh beberapa cakram yang berputar dengan sangat kencang di hadapannya. Namun menurut Lin Dao itu hanyalah sebuah trik kecil. Lalu dia mulai meregangkan tangannya untuk menahan kedua cakram yang mengarah kepadanya. Dan di saat bersamaan Lin Dao melemparkan kedua cakram itu dengan sangat cepat sembari berkata, ambillah ini, aku kembalikan senjatamu, yang seketika itu juga membuat Mandy sangatlah terkejut setelah melihat Lin Dao mengembalikan tekniknya. Sehingga membuatnya terkena senjatanya sendiri karena tidak sempat untuk bereaksi. Dan di sisi Bandi juga sangat terkejut sembari berkata, ini tidak mungkin, bagaimana dia bisa mengembalikan teknik dari Mandy, dan bagaimana bisa dia mengembalikan senjata itu dengan kecepatan seperti itu. Namun di saat bersamaan tanpa dia sadari tubuh dari gadis yang disandranya telah menghilang, dan ternyata Lin Dao telah berhasil menyelamatkan gadis itu dengan sangat cepat sehingga membuat Bandi kembali terkejut, hingga mengucurkan keringat dingin dari dalam tubuhnya ketika menyadari kecepatan Lin Dao.
Kemudian Lin Dao berkata kepada gadis itu agar dia berkata agar adiknya tidak melepaskan penutup matanya. Karena mulai sekarang yang ada hanyalah teriakan dan ketakutan. Ucap Lin Dao sembari memasang ekspresi yang sangatlah mengerikan. Namun di saat bersamaan, terlihat Mandy yang kembali menyerang menggunakan kecepatannya sembari berteriak. Lin Dao, aku akan mengantarkanmu ke neraka dengan tebasanku. Lalu Mandy kembali memulai teknik pedangnya, yaitu teknik second move Heaven Disappearing dan mengarahkannya kepada Lin Dao yang tengah berdiri sembari menggendong adiknya. Namun terlihat Lin Dao yang mulai menyiapkan teknik matanya. Dan setelah dia membuka matanya sebuah cahaya keemasan tersorot dengan sangat terang sehingga sebuah energi yang membentuk bilah pisau muncul dan menahan serangan dari Mandy. Yang membuat Mandy sangatlah terkejut karena serangan itu sangatlah kuat sehingga membuat pedangnya hancur. Dan serangan itu mengenai telah salah satu lengannya yang membuatnya kehilangan salah satu lengannya di saat itu juga. Yang membuat Bandi sangat terkejut sembari berteriak. Paman kedua, lalu dia segera berlari untuk menangkap tubuh Mandy yang perlahan mulai terjatuh. Namun Lin Dao lebih dulu menyadari pergerakannya, dan di saat itu juga, Lin Dao kembali mengarahkan teknik matanya ke arah tubuh Mandy yang mulai terjatuh, yang membuat tubuhnya hancur seketika, sehingga semua cairan merah itu berceceran ke segala arah yang membuatnya seperti sedang terjadi hujan cairan merah, dan di sisi Bandi terlihat hanya terdiam menatap kosong ke arah tubuh paman keduanya sembari tubuhnya terkena tetesan cairan merah dari tubuh pamannya. Lalu dengan tubuh yang menggigil akibat sangat ketakutan, Bandi berkata dengan terbata-bata ketika menatap Lin Dao, "Siapa kau sebenarnya? Bahkan pemimpin sekte ataupun leluhur sekalipun. Aku tidak pernah merasakan niat menghabisi yang sangat mengerikan. Tidak mungkin seorang pemuda memiliki niat yang begitu dalam. Kau pasti bukanlah manusia. Ini hanya bisa dilakukan oleh seorang iblis yang berusia lebih dari puluhan ribu tahun." Lalu sembari berjalan mendekat ke arah Bandi, Lin Dao berkata, "Kau tidaklah layak untuk mengetahui identitasku. Cepat katakan kau ingin aku menghabisimu seperti apa." Yang seketika itu membuat Bandi tersentak. Lalu dia pun segera bersujud di hadapan Lin Dao sembari berkata, "Su Wang meminta Sekte Deatman untuk menghabisimu. Aku terpaksa menyinggungmu. Senior, maafkanlah aku dan biarkanlah aku hidup. Aku tahu di mana Su Wang berada, aku bisa mengantarkanmu. Bahkan aku juga bersedia jika harus menjadi budakmu." Namun kini terlihat Lin Dao hanya terdiam sembari menatap ke arah Bandi yang masih bersujud di hadapannya. Lalu Bandi kembali berkata sembari merinding ketakutan, "Aku mohon ampunilah aku, meskipun aku akan mengkhianati Sekte Deatman." Namun di saat bersamaan mata dari Bandi terbelalak dan mulai menyala dengan sangat tajam. Setelah itu tubuhnya berubah menjadi sangat besar sehingga berbentuk seperti sebuah monster. Sembari dia berkata, "Sungguh tidak mudah untuk mengkhianati sebuah sekte, apalagi sekte jahat." Dan di saat bersamaan sebuah ledakan energi terjadi di sekitar Mandy sehingga membuat Lin Dao bergerak mundur dari tempatnya berdiri, dan kini terlihat tubuh Bandi yang sepenuhnya telah berubah menjadi monster sembari memegang pedang besarnya. Setelah itu Bandi mulai menyerang dengan sangat cepat dan mengarahkan pedang besarnya yang telah dialiri energi ke arah Lin Dao yang masih terlihat santai sembari berkata, "Kau adalah kultivator pedang terburuk yang pernah aku temui." Dan di saat itu juga, sebuah ledakan yang sangat kuat terjadi akibat hantaman keras dari pedang Bandi ke arah Lin Dao. Lalu terlihat Bandi yang kembali menyiapkan energi di dalam pedangnya. Sembari dia berteriak, "Kau akan segera berakhir di tanganku." Dan di saat itu juga, Bandi menebaskan pedangnya dengan sekuat tenaga ke arah Lin Dao sehingga memicu beberapa tebasan lain yang menciptakan sebuah ledakan yang sangatlah besar di tempat Lin Dao berada. Namun setelah asap dari ledakan itu menghilang, terlihat Lin Dao yang masih baik-baik saja dengan menahan pedang besar itu hanya menggunakan satu tangannya sembari dia berkata, "Jika kau kubiarkan untuk terus menyerang, kau akan membuatku harus mengganti pakaianku lagi. Seni iblis telah membuatmu kehilangan seluruh kesadaranmu, karena kau seorang kultivator pedang dan kau menggunakan pedang seperti pisau, akan kubuat kau merasakannya." Ucap Lin Dao sembari menggenggam pedang besar itu sehingga membuatnya hancur berkeping-keping. Lalu Lin Dao mulai mengumpulkan energi Dao di tangannya sehingga membentuk fluktuasi pisau yang sangatlah mendominasi, dan mengarahkannya ke arah Bandi sembari berkata,
akan kutunjukkan kepadamu, tentang apa itu seni pisau. Dan di saat itu juga sebuah tebasan yang dihasilkan dari teknik Lin Dao mengenai telak tubuh dari Bandi tanpa mampu dihindarinya, yang membuat Bandi sangat terkejut, sekaligus membuat tubuhnya terbelah menjadi dua. Begitupun dengan bukit yang berada di belakangnya juga ikut terbelah terkena serangan dahsyat yang dikeluarkan oleh Lin Dao. Kemudian kini beralih di gerbang masuk Sekte Pisau Ilahi, dan terlihat Lin Dao yang telah berada di sana dengan menggendong adiknya, sembari gadis itu meminta agar Lin Dao tidak meninggalkannya. Lalu di dalam benaknya Lin Dao bergumam, di kehidupanku sebelumnya aku sama sekali tidak memiliki keluarga. Jadi untuk saat ini aku akan menjaga keluargaku apapun yang terjadi. Namun di saat akan memasuki gerbang, dia dihentikan oleh beberapa penjaga gerbang yang berkata, menurut peraturan sekte, orang luar tidak bisa memasuki sekte sesuai keinginannya, yang membuat gadis itu merasa sedih sembari berkata, apakah mereka sedang dalam masalah? Namun Lin Dao dengan tenang berkata, mereka akan baik-baik saja. Di saat bersamaan penjaga itu kembali berteriak agar Lin Dao berhenti sembari menyiapkan senjatanya, namun Lin Dao tidak memperdulikannya dan malah menarik nafas dengan cukup dalam, lalu dia menghembuskannya secara perlahan, yang seketika itu muncullah sebuah angin puting beliung yang sangat besar hingga menerbangkan semua penjaga gerbang Sekte Pisau Ilahi. Dan Lin Dao pun segera memasuki Sekte Pisau Ilahi tanpa memperdulikan penjaga yang berjatuhan di belakangnya. Kemudian kini berpindah di sebuah bangunan di dalam Sekte Pisau Ilahi, dan terlihat seorang penjaga gerbang yang memberikan laporan kepada Zhou Mubai bahwa Lin Dao telah melanggar aturan sekte karena membawa orang luar memasuki sekte. Sembari tersenyum tipis Zhou Mubai berkata, Lin Dao, karena kau telah melanggar peraturan sekte, bahkan Putri Kudus tidak akan mungkin bisa melindungimu kali ini. Lalu Zhou Mubai berkata kepada penjaga itu, biarkan senior penegak hukum yang menyelesaikan masalah ini. Kemudian kini berpindah di ruangan Lin Dao dan terlihat Lin Dao yang memandang adiknya yang bernama Yi sembari berkata, Yi, aku membawamu kemari untuk pemulihan, dan di masa depan kau akan tinggal di sini bersamaku. Setelah itu Lin Dao berjalan keluar dari ruangan untuk membiarkan Yi beristirahat dengan tenang. Namun setelah dia berada di luar ruangan, terlihat telah banyak sekali murid penjaga yang mengepung kediaman Lin Dao sembari salah satu dari mereka berkata, Lin Dao, kau telah melanggar aturan sekte dengan membawa orang luar memasuki Sekte Pisau Ilahi. Kemudian penjaga itu juga berkata, beraninya Lin Dao membiarkan senior penegak hukum untuk menunggu. Lalu dengan sangat santai Lin Dao berkata, aku berada di sini. Jadi bisa atau tidaknya membawaku pergi, semua itu tergantung keterampilan yang kalian miliki. Yang seketika itu membuat senior penegak hukum merasa sangat marah sembari dia berkata, dia sudah terlalu sering membiarkan Lin Dao bertingkah sesukanya. Dan untuk saat ini dia pasti akan menangkapnya, sembari senior penegak hukum mulai menyerang ke arah Lin Dao dengan senjatanya yang berupa pisau yang telah dikaitkan dengan rantai. Namun Lin Dao hanya menatap senior itu dengan sorot matanya yang tajam, sehingga membuat senior itu terkena telak serangan dari Lin Dao, yang membuat murid penegak hukum lainnya sangat terkejut, dan mengira bahwa yang digunakan Lin Dao adalah seni iblis, dan salah satu dari mereka berteriak agar mereka menyerang Lin Dao secara bersamaan. Lalu terlihat salah satu penjaga mulai menyerang Lin Dao, sembari menyuruh Lin Dao agar menggunakan senjatanya untuk bertarung. Namun Lin Dao malah mengatai penjaga itu, karena dia sangatlah tidak layak dan Lin Dao berkata bahwa dia hanya membutuhkan jari kelingkingnya untuk menghabisi penjaga itu, yang seketika itu membuat para murid penjaga sangatlah marah sembari berteriak, berhentilah kau merendahkan orang lain. Kemudian Lin Dao mulai mengumpulkan energi Dao di tangannya. Lalu dia pun menghantamkannya ke arah para penjaga yang sedang menyerangnya secara bersamaan. Sehingga membuat semua murid penjaga itu terlempar berhamburan karena terkena serangan telak yang dilakukan oleh Lin Dao. Setelah itu Lin Dao berkata, aku akan kembali ke ruanganku dan aku akan beristirahat. Jika kalian masih berani menggangguku, hari inilah akhir dari hidup kalian semua. Dan di saat itu juga, Lin Dao kembali ke ruangannya dan menutup pintunya dengan cukup keras, meninggalkan semua murid penjaga yang berada di halamannya. Lalu salah satu dari murid penjaga berkata, untuk saat ini mereka hanya bisa meminta bantuan kepada kepala sekte. Beralih di dalam ruangan,
terlihat Yi Yi yang telah kembali tersadar sembari berkata, "Kakak Lin Dao, biarkan saja aku pergi meninggalkan tempat ini." Namun dengan tenang Lin Dao berkata, "Tenang saja, saat ini kakakmu adalah suami dari gadis kudus. Jadi tidak akan ada yang berani menggangguku." Yang membuat Yi Yi begitu terkejut sembari dia memastikan apakah itu benar. Dan Lin Dao menjawabnya sembari tersenyum bahwa itu adalah benar. Namun di saat bersamaan ekspresi Yi Yi berubah sembari berkata, dia memiliki masalah yang berbeda. Lalu Lin Dao bertanya apakah ada yang salah dengan dirinya, dan dengan ekspresi yang masih malu-malu Yi Yi berkata bahwa tidak ada apa-apa. Kemudian kini beralih di wilayah Sekte Deatman yang terlihat begitu mencekam dengan aura kegelapan menyelimutinya. Lalu kini berada di aula utama Sekte, terlihat ada seseorang yang menyampaikan berita kepada kepala Sekte bahwa Mandy dan Bandi telah menghilang. Lalu penetua Sekte Deatman yang terlihat lebih mirip seperti iblis itu berkata, "Biasanya Sekte Deatmanku yang menghabisi orang, tapi hari ini mereka yang dihabisi oleh seorang sampah." Dan seseorang itu kembali berkata, menurut mata-mata mereka, Lin Dao berada di alam pasca kelahiran, yang membuatnya sebagai sampah sejati. "Baiklah, aku mengerti semuanya sekarang, jadi angkatlah kepalamu," ucap kepala sekte kepada seseorang itu, dan penjaga itu pun segera mengangkat kembali wajahnya. Namun seketika itu juga, dia sangatlah terkejut, karena kepala sekte memintanya untuk menatap mata dari kepala sekte yang menyala sangat terang. Yang di saat itu juga, membuat tubuh dari penjaga itu terbakar hebat hingga membuatnya berteriak histeris dengan sangat keras. Di sisi kepala sekte kembali berkata, "Kegagalan menjalankan misi adalah sebuah akhir bagi hidupmu." Setelah itu kepala sekte memanggil penetua kelima, dan di saat bersamaan sebuah aura kegelapan mulai berkumpul di hadapan kepala sekte sembari ada suara yang berkata, "Apakah ada makanan lagi untuk orang tua ini?" Dan terlihatlah sosok penetua kelima Sekte Deatman yang terlihat begitu mengerikan dengan aura kegelapan menyelimuti seluruh tubuhnya. Kemudian kepala sekte segera memberi perintah agar penetua kelima membawa seseorang dari Sekte Pisau Ilahi yang telah menghabisi bawahannya. Lalu penetua kelima berkata, bahwa dia telah mendengar nama dari Lin Dao yang merupakan musuh dari Su Wei yang merupakan tuan muda dari Sekte Pedang Surgawi. Setelah itu kepala sekte berkata, "Jadi cepat bawalah ke hadapanku seorang pemuda yang bernama Lin Dao itu." Dan penetua kelima menjawab, "Baiklah, akan segera aku lakukan. Selama berada di sekte ini, orang tua ini tidak pernah gagal untuk menghabisi seseorang." Dan penetua kelima pun kini perlahan mulai menghilang dari hadapan kepala sekte Deatman, yang masih terlihat resah sembari dia berkata, "Lin Dao, apakah aku sudah terlalu khawatir? Sepertinya aku pernah mendengar namamu sebelumnya, tapi untuk saat ini, aku tidak bisa untuk mengingatnya." Kemudian kini beralih di dalam Sekte Pedang Surgawi yang terdengar suara seseorang sedang murka. Karena sekte yang disewanya telah gagal untuk menjalankan misinya. Dan ternyata orang itu adalah Su Wei Yamek sedang menghancurkan seisi ruangannya karena merasa telah ditipu oleh Sekte Deatman. Dan dengan sangat marah Su Wei berteriak, "Jadi orang seperti apa yang mereka tugaskan? Sehingga menghabisi seorang sampah saja tidak bisa." Namun di saat bersamaan ada seseorang yang meminta tuan mudanya untuk tenang, karena menurut informasi Sekte Deatman telah mengirim seseorang yang lebih kuat. Lalu sembari menghembuskan nafasnya Su Wei berkata, "Sekarang aku tidak memiliki uang lagi, dan untuk saat ini aku akan kembali ke bisnis lamaku, yaitu menjual para gadis yang dicurinya." Dan pelayan itu segera menunduk sembari berkata bahwa dia akan segera melakukannya. Setelah beberapa saat berlalu, pelayan itu kembali dengan membawakan seorang gadis yang terlihat sangat menarik, sehingga membuat Su Wei mengeluarkan air liurnya setelah melihat gadis itu, yang ternyata sangatlah cantik dengan memiliki tubuh yang begitu indah untuk dilihat, dan di saat itu juga Su Wei segera menyuruh pelayannya untuk pergi meninggalkannya, karena dia ingin menikmati sesuatu yang begitu nikmat. Kemudian Su Wei segera melepaskan kain yang telah menyumpal mulut dari gadis itu. Sehingga membuat gadis itu langsung berteriak dengan berkata, "Siapa kau? Asal kau tahu tunanganku berasal dari Sekte Pedang Surgawi." Dengan ekspresi yang tidak bisa diungkapkan Su Wei berkata, "Ini terlalu menarik," dan dia bertanya tentang siapa nama tunangan dari wanita itu.
dan dengan menangis wanita itu berkata tunangannya bernama Lindao, yang seketika itu juga membuat Su Wuwei sangatlah terkejut setelah mendengarnya. Lalu dia berkata, apakah benar tunanganmu bernama Lindao? Dan wanita itu berkata bahwa itu benar. Jadi dia meminta agar Su Wuwei melepaskannya jika dia tidak mau sekte pedang surgawi melukainya. Gak tahu nih bocah. Padahal di depannya adalah pemilik sektenya. Kemudian terlihat ekspresi Su Wuwei yang tadinya kesal berubah menjadi kalem. Dan dia segera melepaskan tali yang mengikat tubuh dari gadis itu sembari dia berkata, "Jadi kau adalah saudara juniorku, maafkanlah aku, ini hanyalah salah paham." Lalu Su Wuwei berkata bahwa Lindao telah mengkhianati sekte pedang surgawi. Dan menurut informasi yang dia dengar, dia telah menikah dengan gadis dari sekte lain. Yang seketika itu membuat wanita itu menangis tidak percaya sembari berkata, "Itu tidak mungkin, karena Lindao bukanlah pria seperti itu." Lalu Su Wuwei berkata, jika gadis itu belum percaya, besok dia akan membawanya ke sekte pisau ilahi untuk menemui Lindao dan melihat ketanyaannya, yang seketika itu membuat wanita itu menangis terseduh-seduh, dan di sisi Su Wuwei memasang ekspresi sangat geram sembari bergumam, "Lindao, tidak kusangka kau sebodoh ini. Besok aku akan membawa gadis ini ke sekte pisau ilahi dan lihatlah akan terjadi kegemparan di dalam sekte itu karena mengetahui kau telah bertunangan dengan gadis lain." Kemudian kini beralih di tempat Lindao yang terlihat tengah meregangkan ototnya sembari mencari di mana Lin Yiyi berada. Lalu kini terlihat Lin Yiyi yang tengah berada di dapur dan sedang memasak sebuah nasi goreng untuk sarapan dirinya dan juga Lindao. Di saat bersamaan Qin Dao telah berada di dapur sembari berkata agar Lin Yiyi tidak usah memasak karena itu hanyalah tugas pelayan. Lalu dengan ekspresi datarnya Lin Yiyi berkata sejak kapan mereka memiliki seorang pelayan. Yang seketika itu membuat Lin Dao mengingat bahwa dia belum mempunyai pelayan. Dan saat ini dia akan pergi untuk meminta beberapa pelayan kepada Ming Yue. Namun setelah Lindao membuka pintu ruangannya terlihat seorang penetua sekte pisau ilahi berteriak memanggil namanya sembari berkata, apakah Lindao tidak menyadari dosanya, yang membuat sorot mata Lindao berubah tajam sembari berkata, jangan menghalangi jalanku, aku sedang memiliki urusan dengan gadis kudus Ming Yue. Di sisi murid lain yang berada di sana sedang membicarakannya sembari berkata Lindao hanya berbicara omong kosong. Beralih kepada penetua itu, terlihat dia merasa cukup kesal dengan mengeluarkan auranya sembari berkata, Lindao, kau telah melukai murid penegak hukum dan juga murid dari paviliun harta karun. Sekaligus mengabaikan peraturan sekte, aku akan menghukummu saat ini juga. Di sisi Lindao hanya terdiam sembari bergumam, aku hanya hidup tenang sembari bersembunyi. Tapi mengapa selalu ada lalat kecil yang menggangguku? Setelah itu dengan sorot mata yang tajam Lindao berkata, jari mana yang akan aku gunakan hari ini? Namun di saat bersamaan ada seorang wanita yang berlari sembari memanggil namanya. Lalu dengan memberi hormat gadis itu memperkenalkan dirinya yang merupakan pelayan dari gadis kudus yang akan melayani Lindao mulai hari ini. Lalu gadis itu bertanya kepada penetua Zhou Yan, apakah dia memiliki bisnis dengan tuan mudanya? Terlihat Zhou Yan dengan sangat marah berkata dia sama sekali tidak memiliki bisnis apapun dengan Lindao. Dan di saat bersamaan pelayan itu berkata, saat ini gadis kudus dan kepala sekte sedang menunggu Lindao di ruang konferensi, dan Lindao meminta pelayan itu agar memimpin jalannya. Di sisi Zhou Yan terlihat masih sangat marah ketika melihat kepergian Lindao sembari dia bergumam, Lindao, aku akan segera menghukummu dengan benar di hadapan kepala sekte. Kemudian kini berpindah di aula konferensi yang terlihat Leng Yue dan juga Ming Yue telah berada di sana. Dan terlihat Leng Yue yang memegangi kepalanya sembari bergumam, bocah itu benar-benar mengkhawatirkan, karena saat itu beberapa penjaga dan juga murid penegak hukum yang terluka dengan cukup parah akibat ulah Lindao bersujud di hadapan Leng Yue meminta agar kepala sekte memberikan keadilan kepada mereka. Dan di saat bersamaan terlihat Lindao dan juga pelayan wanita itu telah berada di sana. Lalu Zhou Yan yang juga berada di sana segera berkata dengan marah, kepala sekte, Anda harus memberikan keadilan bagi penegak hukumnya, dan Master Pavilion juga berada di sana sembari berkata bahwa ada yang harus dia katakan kepada kepala sekte tentang Lindao. Setelah itu Lang Yue berkata kepada Lindao bahwa para penetua mempunyai banyak hal yang harus dikatakan tentang Lindao.
Namun Lin Dao hanya membalasnya dengan tertawa cukup keras. Yang seketika itu membuat kedua master merasa cukup kesal sembari berteriak. Apa yang sedang kau tertawakan? Lalu dengan masih tersenyum Lin Dao berkata, aku menertawakan kalian yang tidak bisa melakukan apapun padaku. Yang membuat kedua penetua itu kembali murka sembari berteriak. Anak muda, apa kau sedang mencari kematianmu? Namun di saat bersamaan Leng Yue menghentikan pertikaian mereka sembari berkata. Dia mengumpulkan mereka saat ini untuk memberitahukan sebuah pengumuman. Namun di saat Leng Yue akan mengatakan pengumumannya, tiba-tiba seorang penjaga berteriak bahwa ada sesuatu yang buruk terjadi. Lalu penjaga itu segera berlutut dan dengan tergesa-gesa berkata, ada seorang gadis yang berada di luar gunung, dan dia bilang, dia merupakan tunangan dari Lin Dao, yang seketika itu membuat semua orang yang berada di sana membicarakan Lin Dao yang telah bertunangan, dan di sisi Lin Dao sendiri terlihat dia sangat terkejut setelah mendengar bahwa dia telah memiliki seorang tunangan. Kemudian kini berpindah di luar gerbang Sekte Pisau Ilahi dan terlihat Su Huang yang sedang berjalan dengan tunangan Lin Dao, sembari Su Huang menenangkan gadis itu dengan berkata, tenang saja gadis kesepian, jika Lin Dao telah muncul, akulah yang akan menghadapinya untukmu. Kemudian dari atas langit Sekte Pisau Ilahi terlihat beberapa cahaya yang melesat dengan sangat cepat menuju ke tempat mereka berada. Dan setelah itu beberapa orang telah sampai di hadapan Su Huang dan juga gadis itu, lalu Lin Dao segera menyapa Su Huang dengan berkata, oh jadi itu kau. Kemudian Su Huang segera memperkenalkan dirinya yang merupakan tuan muda dari Sekte Pedang Surgawi kepada Leng Yue. Lalu Leng Yue berkata dengan sorot mata yang tajam, jadi kau adalah master muda dari Sekte Pedang Surgawi, dan di saat bersamaan tatapan tajam antara Su Huang dan juga Lin Dao bertemu tanpa ada ucapan yang keluar dari mulut mereka. Setelah itu Su Huang memperkenalkan gadis itu yang bernama Du Gurong yang merupakan tunangan dari Lin Dao, dan Su Huang juga meminta kepala Sekte Pisau Surgawi untuk berkata kepadanya jika memiliki keluhan. Di sisi Lin Dao terlihat cukup terkejut setelah melihat gadis itu, karena menurutnya gadis itu telah lahir dengan hati pedang bawaan yang di kehidupan sebelumnya pun dia tidak pernah menemui kejadian seperti itu. Di sisi Master Mu Fei dan Master Zhou yang terlihat tengah tersenyum senang karena mereka berpikir ada kesempatan untuk menjatuhkan Lin Dao. Lalu dengan ekspresi malu, Du Gurong berkata, Lin Dao, meskipun kau tidak ingin menikah denganku, lebih baik kau menjelaskannya lebih dulu kepadaku. Di sisi Leng Yue bertanya kepada Du Gurong, jika dia mengaku sebagai tunangan Lin Dao, apakah dia memiliki sebuah bukti? Dan Du Gurong berkata bahwa dia memiliki sebuah bukti sembari memegang sebuah surat di tangannya, dan memberikannya kepada Leng Yue, dan surat itu ternyata berasal dari Lin Zongtang yang berisi ucapan terima kasihnya kepada Tuan Dugu. Karena dia tidak bisa membalas kebaikannya, di masa depan dia akan menikahkan anaknya yaitu Lin Dao dengan keluarga Dugu meskipun harus hidup seperti kuda. Yang seketika itu membuat Lang Yue tertawa tipis dan di sisi Lin Dao sangatlah terkejut dengan itu. Di saat bersamaan Du Gurong berkata bahwa kesepakatan itu dibuat setelah ayahnya membantu keluarga Lin di masa lalu. Di sisi Master Mu Fei terlihat telah sangat kesal dan akan menyerang sembari berteriak. Bagaimana mungkin kau telah memiliki seorang tunangan dan meminta untuk menikahi gadis kudus dari sekteku? Dan Master Zhou Yan juga akan menyerang sembari berkata, tenang saja gadis Dugu. Aku sebagai penetua penegak hukum akan menghukum bocah itu dengan pantas. Dan dia juga meminta semua murid penegak hukum agar menangkap Lin Dao dan menghapus Lin Dao sebagai menantu dari Sekte Pisau Ilahi. Namun kepala sekte lebih dulu menghentikan mereka dengan berkata, Master Zhou Yan, apa kau ingin memerintah Sekte Pisau Ilahi di hadapanku? Yang seketika itu membuat kedua penetua merasa terkejut dan langsung terdiam. Kemudian Master Zhou Yan berkata sembari memberi hormat, Kepala Sekte, aku adalah penetua dari penegak hukum Sekte Pisau Ilahi. Jadi aku memiliki hak untuk memberikan hukuman, dan jika kau ingin membela sampah ini, sudah tidak ada lagi yang perlu aku katakan. Yang seketika itu membuat Leng Yue merasa cukup kesal sembari bergumam, sialan, dia benar-benar ingin menghabisi Lin Dao. Lalu di saat bersamaan Lin Dao berkata, sebenarnya aku tidak mengingat masalah ini, tapi bukti dan surat pertunangannya adalah asli. Yang seketika itu membuat Master Zhou yang kembali berteriak, bagus kalau kau sudah mengakuinya,
aku akan segera menghukummu. Namun sebelum itu Lindao berkata kepada gadis kudus tentang apa pendapatnya untuk masalah ini. Dan Ming Yue berkata, karena Lindao tidak mengingatnya. Itu bukan salahnya dan mereka bisa membicarakan masalah ini lebih dulu sebagai keluarga. Yang seketika itu juga, membuat Master Mu Fei dan juga Master Zhou Yan sangatlah terkejut. Dan di sisi Su Huang juga tak kalah terkejutnya sembari dia berkata, gadis kudus, apa kau tidak marah? Lalu dengan sorot mata yang tajam Ming Yue berkata, Su Huang, ini adalah masalah pribadi Sekte Pisau Ilahi, jadi kau boleh pergi sekarang. Yang seketika itu membuat Su Huang menjadi cukup kesal sembari berkata, Ming Yue, racun apa yang diberikan sampah itu kepadamu, sehingga kau menjadi seperti ini? Aku tidak terima ini. Aku yang pantas sebagai pendampingmu dengan latar belakang dan juga kemampuan yang kumiliki tidak pernah kau pandang. Tapi mengapa, Lindao yang jelas-jelas seorang sampah, kenapa kau malah menerimanya? Namun Ming Yue sama sekali tidak memperdulikannya dan malah menatap Su Huang dengan sorot mata yang tajam sembari berkata, Su Huang jagalah ucapanmu, dan segeralah pergi dari tempat ini. Dan di sisi Lindao hanya tersenyum tipis sembari bergumam, sungguh menarik gadis ini dapat membelaku hingga seperti ini. Kemudian Lindao berjalan mendekati Su Huang dengan berkata, tunggu, aku belum bisa melepaskanmu pergi. Dan Su Huang membalasnya dengan berkata, Lindao, apa kau masih ingin menghinaku? Kemudian dengan ekspresi yang sangat marah Lindao berkata, aku Lindao, tidak pernah mencari masalah tapi kau dan ayahmu selalu membuat masalah denganku. Tapi aku hanya mengabaikannya. Namun kenapa kau malah menyentuh keluargaku? Yang seketika itu juga, membuat Su Huang sangatlah terkejut sembari berkata, omong kosong, aku tidak pernah menyentuh keluargamu. Bagaimana bisa kau berkata seperti itu? Namun sebelum Su Huang melanjutkan perkataannya, Lindao lebih dulu berteriak agar Su Huang menghentikan omong kosongnya. Lalu sembari mengeluarkan niat menghabisi yang begitu mengerikan Lindao berkata, hari ini kau akan binasa di tanganku. Yang seketika itu membuat kedua master merasa sangat kesal sembari berkata, Lindao kau itu hanyalah seorang sampah. Bagaimana bisa kau berpikir untuk menghabisi tuan muda dari Sekte Pedang Surgawi? Dan di sisi lain terlihat kepala sekte yang hanya bersikap santai tanpa memperdulikan apa yang terjadi, yang membuat Master Mu Fei merasa sangat jengkel karenanya. Lalu sembari menguap Master Sekte berkata, Lindao bisa menghabisi bocah itu dengan sangat mudah jika dia mau. Yang seketika itu membuat Master Mu Fei sangatlah terkejut sembari kebingungan tentang hubungan apa yang sebenarnya dimiliki oleh kepala sekte dan Lindao. Di sisi Su Huang terlihat mulai tertawa dengan keras sembari berkata, kau ingin menghabisiku? Hahaha Ming Yue, Lang Yue, saat ini Sekte Pisau Ilahi telah mempermalukanku sebagai master muda dari Sekte Pedang Surgawi. Kalian hanya melihatku hanya sebagai seorang playboy sampah. Tapi apa kalian tidak pernah berpikir tentang kemampuan pedang prodigi pertamaku yang membuat Sekte Awan Biru menerimaku sebagai muridnya? Lalu sembari akan menarik pedangnya Su Huang kembali berkata, Lindao cepat keluarkan pedangmu. Mari kita bertarung dalam pertempuran tunggal untuk menentukan siapa yang pantas untuk hidup. Setelah itu Lindao berkata, Su Huang, aku tidak memerlukan sebuah pedang. Dan jika aku mengeluarkan pisauku, kau tidaklah layak untuk itu. Yang seketika itu membuat Su Huang merasa sangat murka sembari berkata, apa kau bilang? Aku tidak layak? Baiklah aku akan mengirimmu ke neraka. Dan tanyakan pada Raja Neraka apakah aku layak mengirimmu ke jurang kematian. Dan di saat bersamaan Su Huang memulai teknik pedangnya yang telah dialiri energinya. Sehingga menimbulkan hembusan angin yang cukup kuat yang membuat gadis bugu cukup terkejut sembari berkata energi apakah itu. Dan kini terlihat Su Huang yang melesat dengan cepat menyerang Lindao dengan energinya yang begitu kuat. Namun terlihat Lindao yang masih terlihat santai sembari menyiapkan energi jari kelingkingnya. Setelah energinya terkumpul Lindao mengarahkan jari kelingkingnya yang telah dipenuhi energi ke arah Su Huang. Yang seketika itu menciptakan benturan energi antara jari kelingking Lindao dan juga energi pedang milik Su Huang. Dan pada akhirnya pedang Su Huang lah yang hancur berantakan karena tidak mampu menahan energi Lindao. Yang membuat Su Huang sangat terkejut sembari berkata, bagaimana mungkin pedangku bisa hancur? Namun serangan Lindao tak berhenti di situ.
Dan energi itu kini mengenai tangan Su Huang yang membuatnya berteriak dengan sangat kesakitan. Di sisi kedua penetua itu sangatlah terkejut ketika melihat kekuatan Lin Dao sembari mereka bergumam, ini adalah energi dari pisau kudus. Tidak kusangka kepala sekte menyerahkan pisau kudus kepada Lin Dao. Di saat bersamaan Master Zhou Yan meminta Lin Dao untuk berhenti, karena Su Huang masih murid sekte awan biru, dan mereka tidak bisa menyinggungnya. Di sisi Su Huang terlihat begitu menyedihkan sembari berkata, bahwa dia telah menghubungi seniornya dari sekte awan biru yang akan segera datang untuk membalaskan dendamnya. Lalu Master Mu Fei berkata kepada kepala sekte bahwa mereka tidak bisa menyinggung sekte awan biru. Namun Leng Yue membalasnya dengan berkata, dia menyerahkan urusan sekte awan biru kepadanya. Yang seketika itu membuat Master Mu Fei sangatlah terkejut sembari bergumam. Apa dia berpikir aku ini bukan manusia, sehingga menyuruhku menghadapi badai seorang diri. Namun di saat bersamaan mereka semua dikejutkan dengan suara ledakan. Dan ternyata yang meledak adalah tubuh Su Huang yang kini terlihat telah hancur berantakan. Yang seketika itu membuat Master Mu Fei sangatlah terkejut sekaligus ketakutan sembari menatap ke arah Lin Dao. Lalu dengan ekspresi datar Lin Dao bertanya kapan orang tua itu akan memberikannya tumbuhan herbal yang telah dia minta. Lalu Lin Dao mulai menjelaskan bahwa sebenarnya Su Huang lah yang telah memperkaos dan menghabisi gadis dari sekte pisau ilahi, dan menjadikannya sebagai kambing hitam. Lalu apa yang dilakukan sekte pisau yang hanya diam dan tidak berdaya ini, yang seketika itu juga, membuat semua penetua dan juga semua murid yang berada di sana hanya bisa terdiam setelah mendengar perkataan Lin Dao. Di sisi Master Mu Fei terlihat sangat marah sembari dia berteriak, sialan kau bocah, kau sudah membawa bencana bagi sekte pisau ilahi. Jadi bayarlah dengan hidupmu, dan di saat itu juga, Master Mu Fei menyerang ke arah Lin Dao yang hanya terdiam. Namun sebelum serangannya mengenai Lin Dao, Leng Yue lebih dulu menangkis serangannya, yang membuat Master Mu Fei sangat kesal sembari berkata, kepala sekte, kita tidak bisa menyinggung sekte awan biru, tapi jika kita menghabisi bocah itu dan meminta maaf mungkin mereka akan mengampuni kita. Dan dengan sorot mata yang tajam Leng Yue berkata, kau menganggap aku ini apa Mu Fei? Bukan kau yang akan mengambil keputusan untuk sekte pisau ilahi. Di sisi Lin Dao terlihat sudah terlalu bosan ketika dia mendengar nama dari sekte awan biru. Lalu Master Mu Fei kembali berkata, Leng Yue kau terlalu bodoh. Apa kau rela menghancurkan sekte pisau ilahi hanya untuk bocah kecil ini? Aku tidak akan menerimanya. Dan di saat itu juga, Master Mu Fei telah mengeluarkan pisau ilahinya. Lalu dia kembali berkata, kau sudah seperti binatang kepala sekte. Aku akan membersihkan sekte pisau ilahi dari para binatang kotor sepertimu dan bocah itu. Di sisi Lin Dao cukup terkejut karena selama ini Master Mu Fei telah menyembunyikan kekuatannya dengan begitu dalam. Dan di sisi Leng Yue kini terlihat sangat murka setelah mendengar penghinaan dari Master Mu Fei sembari dia berkata, Mu Fei aku akan memberimu kesempatan terakhir. Segeralah bersujud dan meminta maaf kepadaku. Namun Master Mu Fei tidak memperdulikannya dan malah berkata, apa kau pikir aku takut denganmu? Teruslah bermimpi. Yang seketika itu membuat Leng Yue sangat murka dan mulai mengeluarkan energinya yang membuatnya terlihat semakin menyeramkan. Lalu dia mulai mengeluarkan banyak sekali bilah pisau dari ruang energinya sembari dia memulai teknik Qimeng Blade Killing Formation, sehingga membuat sekumpulan bilah pisau itu melesat secara bersamaan menyerang ke arah Master Mu Fei. Dan kini Master Mu Fei hanya berdesis sembari menyiapkan pisau besarnya untuk menahan semua bilah pisau yang mengarah kepadanya. Namun di saat bersamaan Leng Yue kembali mengeluarkan teknik Evil Banishing Flying Blood Tosat Blade Slash, sehingga membuat semua bilah pisau itu berpusat menyerang ke satu titik yang menimbulkan cahaya yang sangatlah terang. Dan setelah itu terjadilah ledakan yang sangatlah besar akibat benturan bilah pisau milik Leng Yue dan juga pisau besar milik Master Mu Fei. Namun kini terlihat Master Mu Fei yang terus-terusan mencoba untuk menahan serangan beruntun itu menggunakan pisaunya sembari dia berteriak, kau tidak akan bisa melakukan apapun kepadaku. Namun Leng Yue hanya mengorek kupingnya tanpa memperdulikan perkataan dari Master Mu Fei. Yang seketika itu membuat Master Mu Fei sangatlah marah sembari menyiapkan energi di ujung pisaunya dengan berteriak, semua ini gara-gara kau. Semua ini gara-gara kau bocah. Dan di saat itu juga,
Master Mu Fei mengayunkan pisaunya yang telah dialiri energi ke arah Lin Dao yang kini berdiri di hadapannya. Dan di sisi Lin Dao hanya menatap tajam ke arah pisau besar milik Master Mu Fei yang mengarah kepadanya. Setelah itu Lin Dao menahan pisau besar itu sembari berkata, "Dewa selalu memberikan kebaikan, tapi mengapa kau malah ingin melawanku yang seorang dewa? Jika kau meminta kematianmu di tangan Leng Yue, kau tidak akan merasakan begitu banyak rasa sakit seperti ini." Ucap Lin Dao sembari memberikan banyak sekali tebasan ke arah tubuh Master Mu Fei sehingga membuatnya berteriak dengan sangat kesakitan. Dan pada akhirnya tubuh Master Mu Fei menghilang sepenuhnya akibat terkikis oleh tebasan beruntun yang sangatlah banyak dari Lin Dao. Lalu Leng Yue berkata kepada Lin Dao bahwa dia telah mendapatkan pelajaran dari apa yang terjadi hari ini. Dan di sisi Master Zhou Yan hanya bisa berlutut ketakutan sembari berkata, "Pengetahuan dan kekuatan tertinggi dari pisau ilahi. Aku sangat malu dengan apa yang telah aku lakukan." Di sisi lain terlihat Zhou Mubai yang berlari ke arah sisa tubuh Mu Fei yang merupakan paman keempatnya sembari dia berlutut dan menangis. Di sisi Lin Dao sama sekali tidak memperdulikannya dan dia berkata, akhirnya dia bisa tidur dengan nyenyak. Dan kini terlihat Zhou Mubai yang merasa sangat murka sembari dia berjanji atas nama keluarga Zhou. Dia pasti akan membalas Lin Dao berkali-kali lipat dari apa yang telah dia lakukan kepada keluarga Zhou. Kemudian kini beralih di kediaman Zhou yang terlihat sedang melakukan pemakaman Master Zhou Mu Fei yang dipenuhi dengan tangisan dan juga kesedihan. Di saat bersamaan seorang penjaga memberitahukan bahwa kepala keluarga Zhou telah datang, yang membuat Zhou Mubai tersentak dan segera menghampiri kepala keluarga Zhou yang merupakan kakeknya. Lalu kepala keluarga Zhou berkata ke semua anggota keluarganya, jika keluarga Zhou tidak pernah menangis dan akan membalas semua siapapun yang melukai keluarga Zhou. Lalu secara serentak semua anggota keluarga Zhou segera bersujud sembari berkata, sang patriark yang akan mengambil keputusan. Setelah itu patriark Zhou mengeluarkan senjatanya sehingga membuatnya diselimuti oleh sebuah energi. Lalu energi itu perlahan mulai membesar sehingga menerbangkan beberapa anggota keluarga Zhou yang berada di sana sembari patriark Zhou berkata, "Berdirilah, kalian semua tidak seharusnya berlutut. Bagaimana bisa kalian yang merupakan keturunan keluarga Zhou bertindak serendah itu?" Di sisi Zhou Mubai terlihat sangat senang ketika melihat kekuatan kakeknya sembari dia bertanya, apakah kakeknya telah menembus alam bawaan tingkat keempat? Benar sekali. Setelah beberapa hari berkultivasi, aku akhirnya memperoleh pencerahan, dan setelah terobosan ini, token misterius sekte akhirnya dapat disempurnakan, ucap Patriark Zhou sembari menunjukkan sebuah token dengan aura yang begitu mengerikan, yang membuat Zhou Mubai merasa sangat senang dan memberikan selamat kepada kakeknya. Setelah itu Patriark Zhou berkata, dia tahu tentang masalah keluarga Zhou. Menurutnya gadis kecil Leng Yue telah merasa dirinya hebat karena berani menyerang keluarga Zhou. Dan saat inilah waktu yang tepat untuk memberitahunya bahwa dia tidak bisa memimpin sekte pisau ilahi sendirian. Lalu di saat bersamaan Zhou Mubai berkata, sejak kedatangan Lin Dao ke sekte pisau ilahi, dia telah begitu banyak menciptakan kemalangan, jadi jangan biarkan dia pergi. Di sisi patriark sekte berpikir bahwa ada rahasia di balik bocah itu. Lalu dia menyuruh Zhou Mubai agar menyampaikan pesannya ke sekte Deadman, yang seketika itu membuat Zhou Mubai merasa cukup terkejut sembari berkata, dengan kekuatan kakek pasti bisa mengatasi Lin Dao. Tapi mengapa harus melibatkan sekte Deadman yang harus membayarnya dengan harga yang tinggi? Lalu dengan ekspresi kesal patriark Zhou berkata, jika sekte Deadman mengambil permintaan ini dan berhasil, berarti Lin Dao tidak memiliki latar belakang. Dan jika mereka gagal dan membuat kesalahan, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhou. Setelah itu dengan wajah mi merah Zhou Mubai meminta kakeknya agar membantunya untuk mendapatkan Ming Yue. Lalu patriark Zhou yang terlihat kesal berkata, aku Zhou Lin merasa sangat malu dengan tingkahmu. Dan di saat bersamaan patriark Zhou memukul wajah Zhou Mubai dengan cukup keras sembari berkata, semua masalah di keluarga Zhou terjadi karenamu. Tapi kau malah memikirkan seorang wanita, kau itu benar-benar sampah. Lalu sembari menangis Zhou Mubai mengakui bahwa semua ini adalah salahnya, dan dia juga meminta maaf karenanya paman keempat telah tewas, dan dengan sorot mata yang tajam patriark Zhou kembali berkata,
jika kau menangis dan membuat keributan lagi aku akan menghabisimu Mubai. Yang seketika itu juga, membuat Mubai menahan rasa sakitnya hingga membuatnya menangis tanpa suara. Di saat bersamaan Patriark Zhou memberikan sebuah token kepada Zhou Mubai, yang membuat Zhou Mubai sangatlah senang ketika menerimanya sembari berkata, "Tanda ini, apa kakek tidak menyalahkanku?" Sembari mengeluarkan auranya yang begitu mendominasi, Patriark Zhou berkata, "Lakukan saja apa yang kau inginkan. Langit Sekte Pisau Ilahi telah berubah, karena sebab dan akibat ada pada gadis itu, maka perlakukanlah dia dengan baik untukku." Dan terlihat Zhou Mubai yang sangat senang menggenggam erat token itu sembari berterima kasih kepada kakeknya. Kemudian berpindah di dalam gerbang Sekte Pisau Ilahi dan hari pun telah berganti malam. Terlihat seseorang yang sedang memainkan kecapi menggunakan lentikan jarinya yang indah. Dan ternyata orang itu adalah Ming Yue yang menikmati malam dengan penuh kesyahduan. Namun di saat bersamaan ada seseorang yang mengetuk pintu kediamannya yang membuat Ming Yue cukup terkejut. Lalu dia berjalan mendekati gerbang kediamannya sembari berkata tentang siapa yang datang. Dan setelah gerbang terbuka, terlihatlah seseorang itu adalah Zhou Mubai yang tersenyum sembari berkata, "Pria tampan ini datang untuk menemui Sang Bulan." Namun Ming Yue membalasnya dengan mengarahkan pisaunya kepada Zhou Mubai. Lalu dengan ekspresi yang sangat marah dia berkata, "Orang mesum, berikan aku alasan yang tepat, jika tidak kau akan terluka dengan parah." Dengan sedikit terkejut Zhou Mubai berkata, "Tunggu sebentar. Ada urusan penting sehingga aku mencarimu." Sembari mengeluarkan energinya Ming Yue berkata, "Sebaiknya cepat kau katakan, sebelum aku benar-benar melukaimu." Lalu dengan tersenyum tipis Zhou Mubai berkata, "Kakekku berkata Lindao memiliki latar belakang yang kuat. Jadi aku pikir kau pasti dipaksa menikah oleh pemimpin sekte. Meskipun aku tidak kuat tapi aku juga memiliki sedikit kemampuan. Ayolah kita kawin lari saja," ucap Zhou Mubai sembari menatap dada milik Ming Yue, hingga membuat hidungnya mengeluarkan cairan merah akibat kemesuman tingkat tingginya. Yang seketika itu juga, membuat Ming Yue merasa sangat marah sembari menyiapkan energinya dia berkata, "Seorang kodok menginginkan angsa, apa kau bermimpi?" Dan di saat itu juga Ming Yue menebaskan pedangnya sehingga mengenai telak tubuh Zhou Mubai. Namun terlihat Zhou Mubai yang masih baik-baik saja sembari berkata, "Apa kau ingin benar-benar menghabisiku? Kau sangatlah kejam." Dan terlihat ada sebuah energi yang menahan serangan dari Ming Yue sehingga tidak melukainya. Yang seketika itu membuat Ming Yue sangatlah terkejut sembari berkata, "Kau bisa menahan seranganku dengan tubuhmu. Sebenarnya apa yang telah kau bawa di balik bajumu?" Lalu terlihat Zhou Mubai yang mengeluarkan energi dari dalam tokennya sembari berkata, "Gadis kudus yang paling aku kagumi, apa kau tidak melihat token ilahi ini?" Di sisi Ming Yue terlihat sangat kesal dengan menunjuk Zhou Mubai. Dia berkata, "Sialan, dari mana kau mendapatkan benda ajaib itu?" Namun di saat bersamaan Zhou Mubai melesat dengan sangat cepat dan mendaratkan pukulannya tepat mengenai tubuh Ming Yue, hingga membuatnya memuntahkan cairan merah dari dalam mulutnya sekaligus terlempar dengan sangat keras memasuki ruangannya. Lalu Zhou Mubai yang terlihat bersemangat berkata, "Seperti yang kau bilang dulu, jika aku bisa mengalahkanmu kau akan mau untuk menikah denganku." Di sisi Ming Yue yang terlihat cukup kesakitan berkata, "Bedebah, aku belum kalah." Namun di saat itu juga, Zhou Mubai kembali bergerak dengan sangat cepat sembari berkata, "Malam ini aku ditakdirkan untuk melakukan apapun yang aku inginkan." Namun di balik sebuah bilik ada seseorang yang berkata kepada Ming Yue, "Aku memintamu untuk memainkan sedikit nada, tapi dengan siapa kau berbicara sehingga sangatlah berisik." Beralih di sisi Zhou Mubai yang kembali akan menyerang Ming Yue dengan ekspresi mesumnya. Namun sebelum itu ada seseorang yang menendang biji logam mulia milik Zhou Mubai, yang membuatnya merasakan sakit yang luar biasa hingga sampai ke ubun-ubunnya. Yang seketika itu juga membuat Zhou Mubai berguling-guling di lantai menahan sakit dan di sisi orang yang menendangnya berkata, "Aku tidak sengaja menendangnya." Yang seketika itu juga membuat Zhou Mubai sangatlah murka sembari dia berkata, "Bagaimana mungkin aku yang telah menggunakan token ilahi yang dapat membuat tubuhku sekeras emas dapat terluka?" Lalu terlihat orang yang menendangnya adalah Lindao. Sembari dia berkata, "Oh ternyata itu kau bocah,
seseorang yang telah mengolok-olok istriku di depan suaminya. Dan ternyata Lin Dao baru saja berenak-enak dengan Bu Gurong yang kini bertanya, apakah pria itu tamunya? Lalu Lin Dao berkata bahwa dia hanyalah bocah yang sangat hina. Yang seketika itu juga, membuat Zhou Mubai merasa sangat murka sembari menyiapkan energi dari token ilahinya. Lalu dia segera mengarahkan energi yang begitu besar itu untuk menyerang Lin Dao, sehingga memunculkan aura kegelapan yang begitu mengerikan, sekaligus menimbulkan sebuah fluktuasi energi yang berbentuk tengkorak mengarah kepada Lin Dao. Namun hanya dengan satu jarinya Lin Dao menahan serangan kuat yang mengarah kepadanya. Sehingga serangan kuat itu menghilang saat itu juga yang membuat Zhou Mubai tidak percaya sembari berkata, serangan terakhirku, dengan begitu mudah berhasil kau hancurkan, dan di saat bersamaan serangan Lin Dao melesat dengan sangat cepat mengenai telak tubuh Zhou Mubai sehingga membuatnya terlempar, dan token ilahi yang berada di tubuhnya telah terlepas dan terlempar ke arah Lin Dao yang kini telah menangkap token itu. Lalu sembari menatap token ilahi, Lin Dao berkata, token pisau ilahi. Tidak, ini adalah token tulang pisau. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Dan Mimin akan melanjutkannya dalam waktu dekat. Terima kasih.